Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait program optimalisasi media sosial ya, mulai bikin YouTube sama TikTok aja dulu ya. Baru yang lain-lain itu pengembangannya nanti ya. Jadi YouTube dan TikTok ini ya pakailah sebagai media yang menyampaikan informasi kepada warga masyarakat ya. Implementasi di dalam satu desa kan optimalisasi medsos ini kan harus didukung adanya satu RT satu pemuda. Nah, terus kami akan jelaskan dulu ya kemanfaatan media sosial didukung satu RT satu pemuda ya, dan nanti juga akan kami jelaskan ya pemuda RT nanti dapat apa. Nah, ini dalam setiap pertemuan kami ya di beberapa desa yang sudah alhamdulillah ya mulai respon ya, itu media YouTube ini jadikan sebagai TV channel desa ya. Dari sini marilah kita mulai berpikir ya, berpikir cerdas ya, gunakan akal sehat, katanya Bang Rocky. Nah, maksudnya begini, jadi mari kita yang selama ini ya kayak misalkan RT punya honor ya, RW juga punya ya, terus begitu juga BPD ya, ada LPMD, ada BUMDes ya. Saya kira semua ini dapat honor atau ada anggaran. Dari sini marilah ya kita berpikir cerdas ya. Jadi bagaimana kita bicara pengembangan ya, atau bagaimana kita bicara penguatan bisnis ya. Di saat kita rapat ya, misalkan di RW ya, kita memimpin misalkan ada 5 RT. Di saat kita rapat untuk berbahas satu program, itu kalau forumnya rapat itu susah ya untuk menyampaikan pendapat ya. Asal kamu cerdas ya, bikin aja dengan konten. Jadi bikin program dengan konten ya. Jelaskan sampai gamblang ya tentang peluang-peluangnya. Katakanlah misalkan RT ya, bagaimana kalau misalkan sekian RT kerjasama dengan perbankan ya, misalkan ngambil dana di bank ya untuk pengembangan dana RT misalnya ya. Dari situ mari kita cermati itu, kita amati ya. Katakanlah sekarang ini, posisi sekarang ini yang lagi ngetren ya. Kita bisa dengan mengadakan kayak cek sound. Cek sound itu peluang mendapatkan uang juga cukup besar ya. Katakanlah terus kalau kita bicara di lokal-lokal ya, kayak Malang Raya ini khususnya ya, namanya kuda lumping ya, atau kepang ya, atau jaranan ini kan juga potensi ya untuk penggalian dana ya, untuk pengembangan uang ya, di saat kita punya uang, punya dana. Di saat kita bicara menyamakan persepsi ya, di saat melalui forum rapat itu susah. Mending kalau memang punya ide cerdas ya, punya akal sehat, manfaatkan YouTube channel yang ada di desa untuk menyampaikan sebuah gagasan. Di saat kita menyampaikan program atau gagasan lewat YouTube channel itu kan kita bisa menyampaikan ide gagasan kita ya, misalkan tahapan yang harus dimulai ya, terus bagaimana hingga pelaksanaan ya, hingga keuntungannya, kan kita bebas ya, kita bisa menjelaskan secara tuntas ya. Sehingga warga tadi ikut menyaksikan tayangan terkait ide-ide cerdas dari Pak RW ya, atau dari LPMD-nya, atau dari BPD, atau dari Karang Taruna ya. Nah, bagaimana anggaran-anggaran yang ada tadi dikembangkan ya. Misalkan bagaimana di saat kita punya wisata ya, bagaimana di saat kita punya gedung serbaguna ya, dimana di saat misalkan kita lagi ngetren, misalkan kita ngadakan cek sound ya, misalkan ngadakan kepang ya, atau jenis usaha atau jenis kegiatan atau usaha yang lain, itu dengan menjelaskan di media sosial atau di YouTube ya. Sehingga masyarakat nanti ya yang setuju ya
akan kasih jempol ya, yang nggak setuju mungkin akan ada jempolnya nyungsep ya. Nah, kalau yang nggak setuju ya mungkin dia mengkritik ya. Atau mungkin dia punya usulan. Nah, dari situlah nanti ya, di saat kita sudah menggagas satu program ya, terus nanti bagaimana respon masyarakat. Di saat masyarakat misalkan banyak yang setuju ya, baru kita adakan pertemuan ya, tidak dengan membuat konten ya, kita adakan pertemuan tatap muka. Tapi kalau misalkan ada yang nggak setuju ya, atau ada komentar-komentar ya di dalam YouTube channel tadi, nah dari komentar tadi baru kita jawab lagi dengan bikin konten. Nah, contoh misalkan ya, gedung serbaguna yang selama ini gedung serbaguna misalkan hanya dipakai untuk olahraga ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita manfaatkan untuk kegiatan masyarakat yang punya hajat, kita sewakan. Misalkan Karang Taruna ya, ada dana misalkan 15 juta ya. Kita ajak Karang Taruna tadi untuk berdiskusi bagaimana kalau uang 15 juta ini misalkan untuk pengadaan peralatan pesta. Katakanlah misalkan untuk bikin sound system atau untuk bikin dekor ya. Nanti untuk kursi misalkan dibantu oleh kepala desa misalnya untuk pengadaannya. Nah, dari sini kalau misalkan ini bisa disepakati ya, masyarakat baru kita mobilisasi ya, dengan adanya satu RT satu pemuda cerdas tadi ya, kita informasikan kepada masyarakat ya. Dengan adanya satu RT satu pemuda cerdas tadi kan kita bikin grup WA dengan satu admin ya. Kita informasikan kepada seluruh RT dengan WA tadi supaya menyampaikan informasi ini kepada masyarakat di sekitarnya. Apa yang mau kita informasikan yaitu pemanfaatan gedung yang dulu hanya dipakai olahraga bisa dipakai gedung untuk hajatan ya, mungkin pernikahan atau khitanan ya. Dari situ kita informasikan ini gedung yang sudah siap ya untuk melaksanakan pernikahan atau khitanan ya. Kita tunjukkan ini loh gambar-gambarnya, ini loh desainnya seperti ini ya. Misalkan harganya misalkan 5 juta ya, sudah ada sound systemnya, sudah ada dekornya, sudah ada kursinya, dibantu misalkan anak muda ya, Karang Taruna tadi misalkan 5 orang ya bergantian. Nah, dari situ kan ini menjadi ide menarik. Jadi bagaimana pengembangan uang yang 15 juta tadi ya, setiap ada hajatan misalkan kita kenakan 5 juta ya, terus 5 juta nanti kerjasama, karena kerjasama dengan desa, berapa persen ke desa, berapa persen ke Karang Taruna, berapa persen disimpan ya. Sehingga dari sini kan ini menjadi sebuah potensi ya. Bagaimana kalau misalkan ada lokasi-lokasi wisata yang bisa dipakai misalkan kegiatan pre-wedding ya atau sampai wedding ya. Itu juga mari ya, kita dengan anggaran yang ada tadi misalkan beli sound system ya, kita desain tempat wisata tadi misalkan untuk kegiatan wedding ya. Jadi banyak lagi lah ya nanti di saat YouTube channel ini sudah diterapkan sebagai TV channel desa dan didukung satu RT satu pemuda, pasti nanti ada ide-ide cerdas ya dari warga masyarakat. Jadi bagaimana di saat misalkan RT ya, RW yang punya honor yang bulanan itu ya, begitu juga Karang Taruna yang punya dana tahunan ya, mungkin kelompok informasi masyarakat juga punya dana tahunan ya, atau ibu-ibu PKK ya, atau dan yang lain-lain ya, mungkin lembaga adat dan sebagainya ya. Marilah berinovasi, berkreasi ya, mengembangkan ide ya, mengembangkan gagasan yang cerdas ya. Di saat sudah punya gagasan cerdas ya, bikin konten ya, bikin konten yang intinya mengajak misalkan bagaimana kalau RT misalkan satu desa tadi sepakat misalkan ayo kita mengelola misalkan air ya, kita adakan pengeboran sendiri misalnya. Nah, inilah gagasan-gagasan seperti inilah harapan saya dengan adanya YouTube ini sebagai media penyampai informasi ya, media penyampai
edukasi, media penyampai program ya. Jadi media penyampai ya gagasan ya. Soalnya di saat kita punya ide, punya gagasan itu dengan rapat itu susah men. Ya, zaman sekarang itu kadang-kadang ada yang merasa lebih pintar, yang sok-sokan, yang misalkan senengannya protes tapi nggak punya ide ya. Yang pokoknya semacam-macam ya, karakter masyarakat itu. Tapi dengan adanya kita bikin konten YouTube tadi kan gampangannya masyarakat kan akan menonton ya, akan menonton nggak tahu waktu sambil tiduran atau sambil nyantai dia akan nonton. Iki Pak RW iki duwe gagasan opo iki? Atau Pak Lurah ini punya ide kayak apa ini? Ya. Dia akan menyaksikan lewat konten. Nah, dari situ akhirnya mau nggak mau kan dia harus nonton agar tidak gagal paham, nonton sampai akhir. Ya. Nah, sehingga di saat ide dari kepala desa atau ide dari pemuda jadi bagus ya, nah, baru kita rapat. Ya, merapatkan dengan bikin komen. Saya sepakat ini program bagus ini. Ya, misalkan saya dari RT ini bikin komen. Nah, misalkan banyak yang setuju, nah baru kita adakan rapat. Nah, besar harapan kami dengan adanya optimalisasi media sosial tadi ke sana ya. Jadi dengan saya berusaha optimalisasi media sosial tadi didukung satu RT satu pemuda itu tujuannya seperti itu. Bagaimana nanti ada ide-ide cerdas ya. Ide-ide cerdas tadi kita berikan peluang untuk bikin konten. Ya. Untuk bikin konten. Nah, dari situ di saat nanti memang ide cerdasnya itu banyak yang disetujui, nah akhirnya kan bisa jalan. Nah, tapi kalau rapat kadang-kadang ngomong masih belum separuh, kadang-kadang masih ngomong sebentar, waduh warga kita susah pak, gini. Nanti baru ngomong lagi, waduh desa kita tuh beda sama desa yang lain, wis ngomong ini lagi. Kalau kita bicara kebersamaan sekarang nonsen pak, orang disibukkan dengan kesibukannya sendiri-sendiri dan lain sebagainya, bla 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 bla. Seperti gitu, ya. Jadi di saat kita dengan konten ya, dia kan akan mendengarkan, ya, ya. Sehingga di saat kita memang punya ide yang bagus, ide yang brilian, ya pastinya disetujui gitu loh. Nah, di saat misalkan ada ide bagus, misalkan ada masyarakat yang mau komen misalkan itu ide nggak cerdas atau apa segala macam, dia akan malu. Soalnya apa? Akan diketahui. Soalnya yang lain menonton dengan sampai selesai ya, sehingga dia paham maksudnya ya. Dari situ akhirnya komennya bagus-bagus ya. Di saat misalkan asumsi anggaran dari Karang Taruna ya, dari 15 juta misalkan kita belikan perangkat sound system atau apa segala macam, misalkan pengembangannya rasional, masuk akal. Misalkan 1 tahun bisa mencapai anggaran misalkan 50 atau 70 juta ya. Otomatis programnya kan harus yang jelas ya, yang real ya. Nah, dari situ akhirnya pemuda setuju ya. Daripada 15 juta langsung habis ya, ini bagus ini. Jadi dikembangkan ya, sehingga memungkinkan anggaran tadi bisa menjadi berkembang ya, dan sangat memungkinkan nanti penerima manfaat itu pemuda yang lebih banyak lagi ya, tidak selama ini misalkan hanya untuk beli net ya, untuk beli kaos seragam, untuk beli ini beli itu ya. Seperti itulah guys ya. Semoga dari edukasi atau motivasi atau narasi atau terasi dari Waris B ini ya, paling nggak bisa memberikan sebuah semangat ya, bisa menghidupkan pikiran-pikiran cerdas ya, bisa menghidupkan akal-akal sehat ya. Salam dari Rocky Gerung ya. Salam akal sehat, akal waras. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.